Dari sekian banyak kesalahan yang pernah Anda lakukan ketika berinvestasi saham, menurut Anda apa yang paling mendasar sehingga Anda mengalami kerugian dalam investasi saham? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar untuk sama-sama jadi pembelajaran bagi kita. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sobat investor, di awal-awal berinvestasi tentunya kita sering menemui begitu banyak kegagalan yang mengakibatkan kita mengalami kerugian. Nah, di dalam perjalanan investasi saya, yang saya temui dan saya coba simpulkan menurut pengalaman pribadi saya, ternyata yang paling besar dampaknya yang membuat saya banyak sekali kehilangan modal adalah kurangnya keyakinan dalam investasi saham. Tidak sedikit saham-saham pilihan saya di waktu lalu yang saya jual karena kurang yakin dengan saham pilihan tersebut. Beberapa waktu kemudian naik, bahkan pernah ada saham yang sebenarnya saya sudah analisa saham ini sangat berpotensi, tetapi karena kurangnya keyakinan saya memang cuan, tapi hanya sekitar 5-10%. Melihat ada berita-berita baru muncul, kemudian akhirnya saya jual. Dan hanya dalam 2-3 bulan kemudian saham tersebut bisa beggar. Tentunya setiap kali melihat saham itu ada rasa kecewa muncul, ada rasa penyesalan muncul, tetapi saya coba jadikan itu pembelajaran untuk makin hari makin bisa menutupi kesalahan-kesalahan dalam investasi saham. Nah, fokus yang akan saya bahas pada kesempatan ini lebih ke kurangnya keyakinan. Akibat dari kurangnya keyakinan, itulah yang membuat kita jadi tidak tenang ketika harga sahamnya turun. Begitu juga ketika sahamnya naik, kita akan buru-buru jual. Sehingga ketika dalam jangka waktu yang panjang, justru kita malah secara hitung-hitungannya mengalami kerugian. Nah, ini yang penting untuk teman-teman, mari kita belajar bersama, karena sehebat apapun kita dalam menganalisa saham, jika tidak dibarengi dengan keyakinan akan apa yang sudah kita kerjakan, tentulah kita tidak akan mencapai hasil yang maksimal, malah lebih menjurus pada kerugian. Ada banyak memang hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membangun keyakinan, dan biasanya berbeda orang, beda juga pokok permasalahannya, dan beda juga cara menyikapinya. Maka pengalaman pribadi dalam investasi saham itu sangat dibutuhkan. Nah, seiring waktu akhirnya kemudian saya mulai mengambil kesimpulan bahwa akan lebih baik, ya, ini bukan kita berharap seperti itu, tetapi seandainya harus memilih, akan lebih baik jika kita mungkin dalam 1-2 tahun mengalami kerugian entah ke 10-20%, tapi akhirnya keyakinan dalam berinvestasi saham itu terbentuk, daripada kita tidak mau rugi sebesar itu karena ketakutan kita, sehingga seringkali turun 2%, turun 3%, kita cut loss. Atau naik 5%, naik 7%, kita jual. Jika pola investasi kita seperti itu, naik sedikit dijual, turun sedikit dijual, jika ditotalkan maka pasti kita akan banyak kerugiannya. Kenapa? Karena ada kerugian dari biaya jual beli, ada juga kerugian dari biaya administrasi, dan lain-lain sebagainya. Belum lagi dari kerugian waktu, dan seperti yang saya bagikan tadi, ada penyesalan ketika melihat ternyata saham yang saya pilih itu adalah saham yang bagus, tapi hanya karena keyakinan saya yang kurang kuat sehingga saya jual, dan membuat akhirnya saya ketinggalan momentum yang sangat bagus. Dari sejak awal berinvestasi memang saya sudah lebih condong ke arah fokus pada fundamental saham. Maka kecenderungan saham-saham yang saya pilih adalah saham-saham yang sebenarnya punya potensi untuk naik. Dan ketika berjalannya waktu entah 6 bulan atau 1 tahun, saya coba lagi melihat saham-saham yang pernah saya pilih di waktu tersebut. Ternyata
sebagian besar mengalami kenaikan. Tapi di awal-awal investasi saya, bahkan 1 tahun, bahkan 1 tahun lebih itu, justru saya mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, dari situlah saya mulai belajar dan terus belajar, sehingga pada kesempatan ini pun saya teringat dan kemudian saya tuangkan dalam konten ini, bahwa pentinglah untuk utamakan itu keyakinan. Ya, ketika Anda sudah menganalisa dengan baik fundamentalnya, yaitu prospeknya, kinerjanya, dan juga valuasinya, sudah sesuai dengan analisa Anda, maka jauh lebih baik untuk tetap menahan saham tersebut. Memang terkadang ada saham yang kita beli itu justru malah turun, atau kalau tidak dia naiknya naik sedikit sekali, atau malah justru sideways dalam hitungan 3-4 bulan, bahkan sampai setengah tahun. Hitung-hitungannya sepertinya saham yang kita beli itu tidak kemana-mana. Tetapi sebenarnya itu adalah suatu hal yang wajar. Tinggal bagaimana kita tetap menjaga keyakinan kita sambil terus memantau apakah saham kita ini benar-benar bagus secara fundamentalnya. Jika iya, maka tugas kita adalah tinggal menunggu. Teman-teman, apalagi bagi Anda mungkin yang menyimak video ini adalah investor-investor pemula. Ingat, untuk membangun keyakinan yang kokoh dalam investasi saham, memang banyak tips-tips yang bisa kita dapatkan. Tetapi itu hanya akan terbentuk jika kita mau menerapkan hal-hal yang benar dalam investasi saham, yaitu kita harus mengalami sendiri. Mendengar orang-orang lain mungkin dengan testimoninya pernah membeli saham yang tidak liquid, tidak diminati orang, tapi akhirnya seiring waktu kemudian 2-3 tahun bahkan dia cuan berkali-kali lipat. Tentu tidak semudah itu untuk kita juga mengalaminya. Apakah kita sanggup untuk membeli saham yang tidak liquid, kemudian kita bisa bertahan dan akhirnya saham itu bertumbuh, kemudian menjadi liquid, bahkan bisa cuan berkali-kali lipat? Tentu sekali lagi di sini adalah pengalaman pribadi itu sangat penting. Jadi seiring waktu kemudian setelah saya merenungkan, seandainya bisa memutar kembali waktu yang ada, maka saya akan lebih memilih lebih baik saya rugi 20-40% dalam 1-2 tahun pertama saya berinvestasi, asalkan terbentuk keyakinan dalam berinvestasi, daripada hanya untuk menghindari kerugian-kerugian tersebut, akhirnya keyakinan dalam berinvestasi saham justru tidak terbentuk dalam perjalanan investasi saya. Nah, ini memang mungkin sulit ya dipahami oleh orang-orang yang belum mengalami hal seperti yang saya alami. Tetapi setidaknya pada kesempatan ini saya berbagi untuk hal seperti ini. Nah, harapannya untuk Anda ya, tentu apa yang saya katakan tadi, rugi 20-40% itu kan hanya sebagai perbandingan saja, hanya sebagai bahan untuk dijadikan topik ya. Tidak juga menutup kemungkinan Anda tidak akan mengalami kerugian sampai 20-40%. Apalagi saham pilihan Anda itu adalah saham yang secara fundamentalnya sangat bagus. Nah, tentu kemungkinan untuk mencapai kerugian 20-40% itu dalam 1-2 tahun itu sangat-sangat kecil. Nah, jadi yang terpenting di sini adalah tanamkan dulu keyakinan Anda terhadap saham pilihan Anda. Melihat ada saham-saham yang menarik, ya janganlah mudah untuk terlalu cepat beralih ke saham-saham yang lain. Lebih baik, ingat ya, terlebih khusus untuk Anda pemula atau mungkin Anda sudah sekian lama berinvestasi, tetapi keyakinan dalam berinvestasi saham justru tidak terbentuk, ya akan lebih baik kalau Anda tetap tahan saja saham pilihan Anda. Di satu sisi itu bisa menjadi pembelajaran, sementara di sisi yang lain, jika memang sahamnya bagus, itu besar kemungkinan Anda justru akan profit maksimal lewat saham pilihan Anda tersebut. Karena ini saya berbicara dari pengalaman saya, awal-awal berinvestasi dengan kemampuan analisa saya masih terbatas, tapi karena memang saya belajar bagaimana mencari saham yang secara fundamental bagus, ya ternyata saham-saham yang pernah saya tinggalkan itu justru sebagian besar, kalau mau dipresentasikan mungkin 70-80% setelah ditarik dalam waktu 1-2 tahun, justru itu mengalami peningkatan, tapi ya sudah terlanjur saya tinggalkan. Nah,
Jadi dari pengalaman yang saya bagikan ini, sekali lagi teman-teman, untuk tips membangun keyakinan dalam investasi saham itu Anda bisa dapatkan ya dari video-video seperti ini. Anda juga bisa googling, Anda juga bisa bertanya ke orang-orang yang sudah punya pengalaman investasi yang panjang. Tetapi untuk terbentuk di dalam diri Anda, itu harus melalui pengalaman Anda sendiri. Jadi mulailah dari yang terbaik, yaitu berani menukar kerugian yang kita alami dengan pengalaman. Itu pun dengan kemungkinan bisa sebaliknya. Kita dapat pengalaman tetapi tidak sampai mengalami kerugian, asalkan dalam jangka waktu yang panjang, setidaknya 1 atau 2 tahun Anda berani menahan saham pilihan Anda. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu yang menjadi sharing bagi kita di kesempatan ini. Jika Anda punya tanggapan, mungkin saran atau bahkan kritik berkaitan dengan topik ini, silakan Anda tulis di kolom komentar. Menjadi pembelajaran kita bersama. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.